anak-anak, hari ini kita belajar untuk membandingkan bilangan pecahan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan protokol pencegahan COVID-19. Yang pertama, kamu harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hari ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membandingkan bilangan pecahan. Kita mengulang pelajaran di waktu kamu SD ya. Nah, menyatakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu dapat dinyatakan sebagai daerah arsiran seperti ini. Coba kamu lihat gambar yang ini ya. Di sini satu kotak itu dibagi menjadi 4. Nah, yang diarsir, yang diwarnain itu hanya satu saja nih, yang warna biru hanya satu saja. Jadi yang bagian warna biru ini dinamakan 1/4 bagian. Nah, selanjutnya kamu lihat nih, lingkaran dibagi menjadi 5 bagian. Yang diwarnain dengan warna merah ada 2, sehingga bagian yang warna merah ini disebut 2/5 bagian. Nah, yang selanjutnya sama nih, ya, ada segitiga nih. Oke, selanjutnya bentuk umum dari pecahan itu adalah A per B, di mana yang di atas ini ya, yang A ini disebut pembilang dan yang B ini disebut penyebut. Contohnya ini 1/2. 1 ini adalah pembilang dan 2 ini adalah penyebutnya. Kalau digambar itu seperti ini, satu kotak dibagi menjadi 2. Satu bagian yang warna biru ini kita menyebutnya 1/2. Selanjutnya macam-macam pecahan. Nah, di waktu SD kamu sudah pernah belajar ini, Ibu tinggal mengulang saja. Pecahan biasa, contohnya 1/2, 3/5, 4/7 itu pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran itu contohnya 1/2, 2 1/4. Nah, yang 1 ini disebut bilangan bulat. 1/2 ini adalah pecahan murni. Jadi pecahan campuran itu adalah campuran dari bilangan bulat dan pecahan murni. Nah, pecahan desimal nih 0,5, 0,25. Nah, persen itu dilambangkan dengan tanda seperti ini. Dibacanya ada persennya belakangnya, misalkan yang ini 25%, 32%, 76%. Sekarang coba kamu lihat di bukumu halaman 41 seperti yang Ibu jelaskan tadi. Di situ ada gambar dari masing-masing pecahan. Kalau 1/4 seperti ini, dia 1 yang diarsir dari 4 bagian. Itu. Dan selanjutnya tuh, silahkan kamu buka di buku halaman 41. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama. Misalkan nih, lihat 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Karena kalau digambar besarnya sama, 1/2 besarnya seperti ini. Kalau 2/4 ya besarnya seperti ini, sama kan nih. Bagian yang ini dengan bagian yang ini sama. Nah, yang ini juga 4/8. Kalau tanpa menggambar, kamu mencari pecahan yang senilai itu dengan cara mengalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, 1/2 ini sama-sama kamu kalikan dengan 2. 1 dikali 2 dapat 2. 2 dikali 2 dapat 4. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, kalau yang bawahnya ini sama-sama dikalikan dengan 4. 1 dikali 4 tuh 4. 2 dikali 4 itu adalah 8. Sehingga 1/2 itu sama dengan 4/8. Nah, yang ini kita menyederhanakan pecahan.
Konsepnya sama dengan mencari pecahan senilai tadi. Menyederhanakan pecahan itu kita membagi dengan bilangan yang sama. Contohnya nih, kita cari pecahan yang paling sederhana dari 4/8. Kita coba-coba dulu. Yang pertama ini ibu bagi 2. Yang atas itu ibu bagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Seperti itu. 4 dibagi 2 itu 2, 8 dibagi 2 itu 4. Ternyata ini bukan pecahan yang sederhana. Masih ada yang sederhana lagi, kita coba. 4/8. 4 dibagi 4 itu 1, 8 bagi 4 itu 2. Jadi 4/8 itu senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 1/2. Tapi yang paling sederhana di antara keduanya adalah 1/2. Nah, yang ini lagi 12/54. Kita cari mana yang paling sederhana. Kalau sama-sama dibagi 2, hasilnya masih 6/27. Kita tahu bahwa 6/27 itu belum sederhana. Yang bawahnya coba sama-sama ibu bagikan dengan 6. 12 dibagi 6 itu 2, 54 bagi 6 itu 9. Sehingga yang paling sederhana adalah 2/9. Nah, kita mengubah pecahan. Oke, ini dia. Kita mengubah pecahan biasa ke persen. 1/2 itu kita ubah ke persen. Berapa persen sih 1/2? 1/2 untuk mengubah ke persen, kamu kalikan dengan 100%. 1 dikali 100 itu 100, dibagi 2, 50. Sehingga 1/2 itu sama dengan 50%. Yang di bawahnya lagi, 1/4 kita ubah ke persen. 1/4 dikalikan dengan 100%, itu cara mengerjakannya. Menghitungnya 1 kali 100 itu 100 dibagi 4 dapat 25, sehingga 1/4 sama dengan 25%. Oke, sekarang mengubah pecahan desimal ke persen. 0,5. Nah, tinggal dikalikan aja. Kalau kita mengubah ke persen pasti dikalikan dengan 100. 0,5 dikalikan 100 dapat 50%. Tuh. 0,62 dikali 100 sama dengan 62%. Oke, kita mengubah pecahan biasa ke desimal. Contohnya 1/2 kita ubah ke desimal jadi berapa sih? Ya, kita cara mengubah pecahan biasa ke desimal adalah kita mencari supaya yang bawah ini itu nilainya 100 ya. 2 ini dikali berapa sih supaya dia dapat 100? Pasti dikali 50. Kalau dia dikali 50, yang atas juga dikali 50. Jadi 1 kali 50 itu 50. 2 kali 50 itu 100. 50/100 itu 0,5. Nah, 1/4 juga sama caranya. Kita mencari supaya yang bawah ini itu adalah 100. Gimana supaya dapat 100? 4 itu dikali berapa sih dia supaya dapat 100? Ya, 4 dikali 25. Kalau bawahnya ini dikalikan dengan 25, atasnya juga harus kali 25. 1 kali 25 itu 25. 4 kali 25 itu 100. Seperti itu. Sekarang mengubah pecahan desimal ke persen. 0,4 itu kita ubah jadi berapa sih kalau jadi persen? Ya tinggal dikali 100%. 0,4 itu 4/10. Dikali 100% sama dengan 40%. Kayak gitu. Nah, sekarang kita membandingkan pecahan. Pecahan yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil nih. Kita lihat ya. 1/4
dengan 2/4. Nih, ini 1/4, 1 dari 4 bagian, 2/4, 2 dari 4 bagian. Nih, kalau dilihat, pasti 1/4 ini lebih sedikit daripada 2/4, makanya tandanya kurang dari. Nah, sekarang kita lihat 1/4 dan 1/5. Nih, 1/4 kayak gini, 1 bagian dari 4 bagian. Kalau 1/5, 1 dari 5 bagian. Kita lihat 1/4 itu, oh ternyata dia lebih dari 1/5, lebih besar, kayak tandanya lebih dari. Nah, cara kedua adalah dengan menyamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya 1/4 dan 1/5 itu supaya yang bawahnya itu memiliki angka yang sama. Berapa angka yang sama? Yaitu 20. Ya. 4 dikali 5 dapat 20, 5 dikali 4 dikali 20. Selanjutnya, kalau di bawah dikali 4, atas juga kali 4. Kalau di bawah kali 5, yang atas juga kali 5. Sehingga 1/4 itu sama dengan 5/20 dan 1/5 itu sama dengan 4/20. Sehingga ya 5/20 itu lebih dari 4/20, artinya 1/4 lebih dari 1/5. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan 1/2, 11/16, 3/32, dan 6/8 dari yang paling besar. Oke, yang pertama langkahnya sama seperti yang tadi dengan menyamakan penyebutnya. Ya, kita samakan semua penyebut yang di bawah itu menjadi 32. Ya. Karena KPK dari 2, 16, 32, dan 8 itu adalah 32. Lalu kita mengalihkan angka yang sama dengan yang di atasnya. Kalau 11/16 dia menjadi 22/32. Kalau 6/8 jadi 24/32. Nah, sehingga kita mengurutkan dari yang paling besar itu mulai dari 24/32, 22/32, 16/32, dan 3/32, sehingga urutannya itu menjadi dari yang paling besar itu 6/8, 11/16, 1/2, dan 3/32. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat merangkum. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA. Terima kasih.